Namaku Rara. Usiaku 19 tahun. Aku hanyalah pembantu di rumah keluarga hartawan, orang kaya di Jakarta. Setiap hari tugasku sama, bersih-bersih, masak, mencuci. Dan setiap hari aku mencoba untuk tak menatap matanya terlalu lama. Dia, Adrian, anak sulung Pak Hartawan. Kuliah hukum, tinggi, tenang, terlalu sempurna untuk dunia sepertiku. Awalnya, dia tak pernah melihatku. Aku hanya bayangan. Tapi sejak ibu dan ayahnya bercerai dan ibunya pindah, dia mulai sering sendiri. Mungkin kesepian, atau mungkin entahlah. Dia mulai memanggil namaku dengan lembut. Bukan Ra, seperti biasanya, tapi Rara, seolah ada makna di dalamnya. Dan sialnya, aku membalas perasaan itu. Aku tahu, ini salah. Aku pembantu, dia majikanku. Mana mungkin kami bisa bersatu? Tapi dunia tak mengenal logika saat cinta menyelinap. Malam-malam dia sering mengajakku bicara di teras. Lalu suatu malam, ketika hujan turun dan listrik padam, dia memelukku. Aku membeku, tapi aku tidak mendorongnya. Dan malam itu, aku kehilangan segalanya. Harga diriku, kehormatanku, dan ketenanganku. Aku menangis setelahnya, tapi dia hanya bilang, "Maaf, aku tak tahu harus bagaimana." Sejak malam itu, dia berubah. Tak menatapku lagi, tak menyapaku, seolah semua yang terjadi hanya khayalan. Dan aku hanya bisa menahan air mata saat mencuci bajunya. Bulan demi bulan berlalu, aku muntah tiap pagi, tubuhku lemas, dan akhirnya, dokter puskesmas itu berkata dengan tenang, "Selamat ya, kamu hamil 2 bulan." Dunia runtuh, aku hanya bisa memandangi langit-langit sambil berpikir, haruskah aku kabur? Haruskah aku mati saja? Tapi aku memilih bertahan. Aku menulis surat untuk Adrian. Surat sederhana, penuh air mata. "Aku hamil, ini anakmu. Aku tak minta kau bertanggung jawab, hanya ingin kau tahu." Dia membaca surat itu tanpa ekspresi, dan pergi. Malam itu dia pulang lebih awal. Duduk di meja makan, memanggilku untuk duduk. Aku bingung, takut, tapi akhirnya aku menyamperinya. Dia memandangku lama, lalu berkata pelan, "Besok, aku akan bicara ke ayah. Kita akan menikah, Rara. Biar orang bilang apa, aku ingin bahagia." Tapi yang keluar hanya tangis. Aku bertanya, "Kenapa?" "Karena anak ini." Dia menjawab, "Awalnya, iya. Tapi sekarang, karena aku gak bisa tidur tiap malam sejak kau tak lagi menatapku." Akhirnya kami menikah diam-diam, tanpa gaun, tanpa musik, hanya tanda tangan dan tangisan. Keluarganya marah, ayahnya hampir tak datang, ibuku bahkan tak tahu. Hari-hari setelah itu tak mudah. Aku bukan lagi pembantu, tapi bukan pula istri seperti yang ia impikan. Aku hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan penolakan. Tapi bayi dalam rahimku tumbuh, dan perlahan kami belajar menyembuhkan luka masing-masing. Adrian mulai menggandeng tanganku di depan umum, mulai mengusap perutku tiap malam, dan aku mulai memaafkan diriku sendiri. Kini, aku duduk di bangku taman kecil di depan rumah kami. Bayi kami, Aluna, tertidur dalam pelukanku, dan Adrian sedang mencuci piring di dapur. Lucu, bukan? Dulu aku pembantu,
Sekarang dia membantu aku. Cinta kami tak pernah sempurna. Penuh luka, air mata, dan penyesalan. Tapi dari reruntuhan itulah kami membangun hidup baru. Aku bukan lagi Rara si pembantu. Aku adalah istri Adrian, ibu dari Aluna. Dan di balik semua derita, aku akhirnya bahagia. Terima kasih, Tuhan, untuk cinta yang datang lewat cara paling tak terduga.